Pak, dan ini akan sekaligus menutup Pak Agas karena memang sudah habis waktunya. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Pak Arif ini dari Purwokerto. Ustadz Agasya, kalau ingin menjadi nahkoda atau penentu dalam mendidik istri dan anak-anak, saya memulai dari mana? Sebab biasanya yang menentukan keputusan pembelian memilih sekolah atau berbagai keperluan adalah bunda. Karena memang bunda lebih teliti dan hati-hati. Hatur nuhun. Mangga Pak Agas. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Siapa tadi dari Purwokerto? Pak Arif dari Purwokerto. Pak Arif ya, Masya Allah, ini kami juga masih belajar Bapak, mohon izin untuk memberikan perspektif dan ini juga berdasarkan pengalamannya. Jadi betul, memang laki-laki itu umumnya dia helikopter view Pak ya. Hal-hal yang strategis, kemudian hal-hal yang substantif itu laki-laki. Hal laki-laki hanya dia detail pada yang dia suka, gitu ya. Dia akan detail kepada sesuatu yang memang dia interest di situ. Tapi kalau secara umum, maka kemudian laki-laki itu menjadi strategic thinkingnya gitu. Nah, dimulai dari mana? Memang qawam itu ada dua Pak. Hal yang bisa mendasari kita, kemudian kita qawamah kita itu bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah memang dari sisi nafkah ya. Nafkah itu ketika kita bisa menanggung semua urusan keluarga, istri betul-betul tidak ada penghasilan misalkan ya, atau memang kita tentukan bahwa istri di rumah saja dengan pintu penghasilan dari satu pintu yaitu suami, maka qawamah itu akan berjalan dengan cukup baik untuk satu hal itu. Yang kedua, qawamah itu adalah dari sisi nafkah selain lahir tadi, itu ada batin. Dari sisi nafkah batin itu tidak cuma sekedar biologis ya, tapi dari sisi pengetahuan ya, kemudian dari saqafah, kemudian dari sisi kemampuan kompetensi atau wawasan keislaman dan lain sebagainya, sehingga kegiatan membimbing istri itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, kalau dari sisi hal-hal sifatnya penting, urusan prinsip dalam rumah tangga, maka Bapak harus betul-betul mau put attention di situ. Contoh ya, misalkan masalah pendidikan anak. Itu Bapak memang nggak bisa detail betul, tapi Bapak bisa menentukan kurikulumnya. Bapak bisa menentukan visi yang ingin dipakai. Misalkan contoh, di rumah kami itu, kami menerapkan 3 ya, kurikulum minimal. Pertama, kurikulum kisah. Yang kedua, kurikulum bahasa. Nah, ternyata dari 3 kurikulum ini memang ada yang kemudian menonjol, ada yang tidak. Nah, itu teknisnya nanti kan sama istri tuh, atau kita berdua lah bagi-bagi tugas gitu ya. Termasuk nanti mungkin baca, tulis, hitung, yang sebenarnya itu kalau di bawah 7 tahun belum recommended ya. Yang 0 sampai 7 tahun itu adalah yang terpenting dia suka, dia bahagia melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi itu suami menentukan gitu. Detailnya nanti bisa dibicarakan dengan istri. Nah, istrinya misalkan ada usulan A, B, C, misalkan jamnya kah, ya kemudian dimulai dari kisah apa, dimulai dari surat apa, monggo gitu, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian hal yang lain, misal masalah finansial. Ini juga kami belajar ya, belakangan saya tipe yang mempercayakan itu kepada istri gitu ya. Tapi ternyata belakangan itu justru penting. Suami itu harus tahu bahkan sampai detail gitu. Walaupun secara strategis kita bisa menentukan oh sekian untuk 1 bulan ini berapa. Ya kan? Tapi detailnya nanti saya biasanya ya cuman pengen tahu reporting aja di akhir gitu ya. Apakah ada sisa atau ada habis atau kemudian apakah mungkin harta istri kepake ikut kontribusi dan lain-lain gitu. Jadi itu satu pembelajaran yang kemudian kami juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi saling memberikan support di situ. Nah itu. Jadi tadi 2 prinsipnya ya. Qawamah itu bisa dibangun dari situ. Yang pertama dari nafkah yang secara full kita cover, kemudian istri sehingga dia fokus kepada rumah dan fungsinya sebagai istri maupun sebagai ibu. Yang kedua adalah tadi tentang saqafah, kemampuan kita dengan mendidik dia, membimbing dia. Mau nggak mau kita harus banyak belajar. Mau nggak mau kita harus mengupgrade diri dan mengajak istri untuk belajar gitu. Kalau qadarullah ternyata istrinya itu lebih dulu menyalip gitu ya pembelajaran. Nah ini juga bagian dari ujian kesetiaan, ujian cinta, pengorbanan. Jadi ada ya banyak sekali fenomena juga yang istrinya mungkin sudah lebih jadi ustazah gitu ya atau bagaimana. Maka
perlu komunikasi yang sangat efektif dan perlu saling memahami bahwa kita dihadirkan oleh Allah sebagai dari takdir ya, sebagai suami istri itu adalah digunakan sebagai untuk ajang ibadah, memurnikan ibadah yang menuntut kesabaran dan kesyukuran. Kalau memang ada yang kurang dari pasangan, disabari dan perjuangkan untuk perbaikan. Selama dua pasangan ini dua-duanya mau mau untuk memperbaiki dan mau untuk terus berjuang bersama. Begitu. Jadi insya Allah itu juga bagian dari perjuangan yang ujian yang selalu ada ya. Saya yakin setiap rumah tangga pasti mengalaminya dan ada yang lulus, ada yang mungkin ada berdarah-darah gitu ya, tapi masih lulus dan lain. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah untuk kemudian meningkatkan kewamahnya, kemudian mendidik anak-anak kemudian menjadi generasi yang jauh lebih baik. Insya Allah kita persiapkan untuk pembebasan Baitul Maqdis gitu kan, dan generasi Salahuddin gitu kan. Nah kurikulumnya apa? Kita pakai misalnya contoh pakai Imam Al-Ghazali. Nah, itu boleh Ihya Ulumuddin versi anak-anak itu kan juga ada gitu ya. Nah macam-macam. Jadi itu bisa disepakati dan semoga elaborasi ini bisa memberi manfaat atau ada hal yang bisa diambil. Begitu Bapak Arif dan teman-teman semua, mohon maaf kalau ada yang kurang, semoga menjawab. Terima kasih Pak Agas. Alhamdulillah itu tadi menjadi sekaligus ya menutup agenda tanya jawab